wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eh, Sahabat-sahabat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, dalam suasana Syawal ini ya, ini karena pertemuan yang pertama ya mungkin ya di eh, kesempatan ini dan eh, itu dalam suasana Syawal ya, saya juga menyampaikan tahmid taqabbalallahu minna wa minkum ya siyamana wa siyamakum qulu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin ya, wa ja'alni minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan saum Ramadan yang kemarin kita sudah jalani dan semua ibadah-ibadah yang terkait itu semuanya Allah terima begitu ya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian ya dari orang-orang yang senantiasa Allah ya jaga ya dengan seluruh ketaatan ya, dengan seluruh apa namanya keberkahan ya di dalam kehidupan kita ya pada malam hari ini. Dan yang ketiga, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kitab ini tidak terasa sudah masuk di bab yang ke-16 ya. Kalau di dalam urutan eh, apa yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya, dan kita berharap ini memang terakhir. Walaupun saya berharap nanti kita masih punya waktu satu kali lagi mungkin Kang Asar untuk mereview semua ya. Jadi sebelum nanti kita ijazahkan. Jadi malam hari ini saya tidak akan mengijazahkan apa namanya topik pembahasan ini, tapi saya ingin memastikan Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah mengikuti dari awal, itu bisa mengambil benang merah ya. Bagi yang belum atau yang mungkin ada kendala dalam arti tidak tiap kesempatan ya dari 16 kali pertemuan ini, mudah-mudahan nanti tadi seperti yang disarankan, tentu pertama baca bukunya ya, itu jauh lebih apa namanya nanti membantu kita untuk memahami. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah di akhir saya akan sampaikan juga PPT ya sebagaimana kitab yang terdahulu, sehingga nanti bisa dikaji lebih lebih dalam lagi. Sebelum saya masuk ke topik terakhir ya, yaitu penyeru perubahan ya, antara yang ideologis ya dan yang pragmatis gitu ya. Saya mengingatkan kembali ketika kita membahas di bab sebelumnya, yaitu bab 15, kita membahas tentang bagaimana masyarakat ya itu menjadi medan pertempuran gitu ya. Eh, Pertarungan abadi ya dari peradaban dan perang pemikiran. Jadi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kita belajar sedikit ya tentang sosiologi gitu ya, maka sesungguhnya kita akan lebih memahami bahwa memang masyarakat itu senantiasa memiliki dinamikanya begitu ya. Dan di bab 15 kemarin yang sudah saya bahas sebelumnya, poin penting yang harus kemudian kita pahami bahwa masyarakat Islam itu senantiasa terlibat ya di dalam pertarungan peradaban dan perang pemikiran, tentu dengan peradaban kufur dan juga pemikiran-pemikiran kufur. Nah, oleh karena itu tentu eh, kekuatan utama di dalam pertarungan peradaban maupun perang pemikiran itu adalah bagaimana kita menjadikan Islam itu sebagai silah, sebagai senjata, gitu ya. Artinya apa? Kita tidak eh, apa namanya menggunakan senjata eh, fisik ya, artinya militer begitu ya. Manakala kemudian saat ini umat itu membutuhkan penjernihan ya pemikiran begitu ya, dan juga apa namanya melakukan satu proses pemahaman pemikiran begitu ya, sehingga mereka akan siap gitu ya untuk menghadapi pertarungan tadi peradaban maupun perang pemikiran begitu ya, sehingga pada waktunya nanti ketika daulah itu ada, maka sesungguhnya ya perang yang sifatnya askari itu memang tidak akan bisa, tidak pasti akan kita hadapi gitu ya. Makanya jihad fisabilillah itu sesuatu yang memang tidak lepas ya dari bagian dari ajaran Islam. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya bagaimana kita melakukan dakwah, maka kita
tentu melakukan dakwah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul yang dicontohkan begitu ya. Tetapi ketika kita nanti berbicara tentang bagaimana peradaban itu disebarkan dan juga dipertahankan begitu ya, maka di situ kita tidak eh, bisa terlepas dari apa yang disebut dengan dakwah dan pada sisi yang lain itu adalah jihad fisabilillah. Nah, ini sangat relevan karena ketika kita bicara hari ini ya banyak orang yang eh, mulai apa bahasanya eh, memahami lah begitu. Misalnya contoh kasus yang paling akhir ini adalah ketika saudara-saudara kita terus ya mengalami genosida begitu ya dari eh, entitas Yahudi ya penjajah ya laknatullah begitu ya, maka kita menjadi semakin paham hari ini bahwa ketika kemudian kita menolong saudara-saudara kita itu ternyata tidak cukup ya hanya dengan membantu secara logistik gitu ya atau doa atau apa namanya makanan dan seterusnya semata-mata. Kenapa? Karena kita menyadari betul bahwa apa yang terjadi di saudara-saudara kita di eh, Palestina, sebagaimana juga di Uighur, sebagaimana juga yang terjadi di Rohingya, ya, kemudian juga di Suriah misalnya dalam berbagai aspeknya itu sebenarnya adalah bagian dari pertarungan ya peradaban yang kemudian terjadi. Dan kita tahu kasus Palestina ini ya entitas Yahudi tidak akan mungkin bisa bertahan ketika tidak di-backup ya oleh eh, negara seperti Amerika begitu yang hari ini memang secara faktual dia menjadi negara adidaya ya Daulatul Ula begitu ya jadi superpower begitu ya tetapi jangan lupa bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini ya sebagaimana siklus peradaban itu pasti akan ada waktunya naik ada waktunya turun begitu ya dan disinilah pentingnya sekali lagi saya ingin mengantarkan eh, bab ke-16 ini ya dalam konteks penyeru ya perubahan ya apakah ideologis ya versus pragmatis maka kita bisa menjadi memahami bahwa seruan ideologi Islam atau mabda Islam ya itu adalah dalam rangka nanti mengubah pemikiran ya perasaan dan juga aturan dengan asas Islam. Jadi ketika kemudian nanti kita bicara menyerukan sesuatu, ya maka itu artinya bahwa kita mengajak orang, gitu ya. Karena dakwah itu hakikatnya, ya seruan ini yang dimaksud adalah dakwah, dakwah menuju kepada Islam, ya bukan ilaina, gitu ya, tapi ilallah, ya kepada Allah, bukan kepada kita sebagai orang yang menjadi penyeru tadi. Karena kita pasti punya kekurangan, yaitu tidak ada yang sempurna dalam diri seseorang. Tetapi kalau ilallah itu pasti sempurna karena ajaran Allah Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Dan Islam itu kemudian apa agama yang memang komprehensif, yang kafah, yang rahmatan lil alamin dan seterusnya begitu. Sehingga dari sini maka seruan ideologis itu pada hakikatnya sebenarnya adalah menjadikan fakta-fakta yang ada di sekeliling kita ini ya menjadi objek dari penerapan ide atau hukum Islam itu sendiri. Ya, kalau kita hari ini melihat tadi saudara-saudara kita ya secara faktual, secara fakta itu kemudian menghadapi satu katakanlah kondisi yang begitu buruk begitu ya. Maka pertanyaannya apa solusi ideologi Islam? Ya tentu saja tadi menjadikan jihad tadi itu ya untuk mengusir mereka begitu. Itu artinya berarti menjadikan fakta tadi yaitu fakta genosida tadi atau penjajahan tadi itu ya sebagai objek dan kemudian apa yang diserukan itu adalah jihad fisabilillah. Maka kita pada satu sisi menyambut baik begitu ya fatwa ya dari para ulama ya konferensi dunia kemarin ya melalui sekjennya Syekh Ali yang apa namanya menyampaikan bahwa ya sudah saatnya ya negara-negara eh, yang mayoritas Muslim itu menyeru ya atau melakukan jihad fisabilillah karena memang faktanya konsep jihad ya itu adalah konsep Islam bagian dari ideologi Islam dan kemudian ketika dia diturunkan kepada fakta yang merupakan bentuk tadi fakta penjajahan maka itu menjadi nyambung begitu ya. Jadi kita tidak menafikan sekali lagi bahwa saudara-saudara kita itu membutuhkan obat-obatan, makanan, begitu ya, air bersih, gitu ya, pakaian dan seterusnya. Ya, tetapi yang kita lihat adalah bahwa satu sisi itu berjalan terus ya dari sisi korban karena mereka ini adalah korban begitu ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa pelaku-pelaku daripada genosida itu harus juga kemudian ya dihilangkan. Ah gitu. Jadi ini contoh maksud saya seruan
ideologis Islam. Sehingga ketika kemudian kita bicara lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar jihad, tapi juga kemudian tentang khilafah. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa dia di backing, ya entitas penjajah ini di backing oleh kekuatan adidaya. Gitu. Sebenarnya dia tidak ada apa-apanya, gitu ya. Kalau kita melihat secara detail, gitu ya, dia menjadi kuat karena dia dijadikan, ya kalau dalam bahasa satu penulis itu dia sebenarnya hanya kapal induknya Amerika di apa namanya di Timur Tengah begitu ya. Jadi entitas Yahudi itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan manakala tidak ada yang mensupportnya. Nah, maka kita menjadi paham bahwa tugas berat kita, ya saya katakan ini tugas berat tapi mulia, ya jangan dibalik ya. Kalau mulia tapi berat itu nanti lemah, gitu ya. Tapi kalau kita katakan ini tugas berat memang tidak ada yang mengatakan ini tugas ringan. Itu selain kemudian mendorong terus opini jihad, maka kemudian kita mendorong ya opini agar masyarakat, agar rakyat, agar umat gitu ya itu mensegerakan ya tegaknya kemudian khilafah tadi itu. Karena dengan itulah kemudian nanti ya backing tadi itu akan bisa dihilangkan. Kalau sekarang kita eh, melakukan apapun ya selama si Trump itu masih ada gitu ya. Ya dia akan berbuat ya kegilaan-kegilaan yang sudah kita ketahui itu gitu. Artinya apa? Kita harus menahan diri sebagai seorang negarawan. Ya, kita tidak boleh kemudian terjebak bahwa kita menjadi emosional gitu ya. Tetapi kita harus kemudian melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Trump hari ini itu adalah cermin sebenarnya adalah dari lemahnya kepemimpinan kaum muslimin gitu ya. Saya kemarin apa melihat sebuah video, menurut saya ini video yang menarik gitu ya, dari satu perspektif gitu ya. Ketika ada seorang wartawan Barat ya, itu mewawancarai salah seorang apa namanya pimpinan daripada Cina, itu dia mengatakan begini kira-kira, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang dilakukan oleh Trump hari ini gitu ya dengan perang tarif dan segala macam itu. Bagi dia menjawab begini, ya ini dari perspektif komunis sebenarnya gitu ya. Dia menjawab begini, ya eh, apa yang dilakukan Trump silakan dilakukan, tapi kita nggak akan diam karena Cina itu sudah lebih dari 5.000 tahun begitu ya itu eksis sementara pada saat itu Amerika belum ada dia sebut gitu gitu jadi Amerika belum ada Cina sudah ada gitu ya karena mereka bangga dengan background historis mereka atau background peradaban mereka itu dan kami akan melakukan apa namanya perlawanan gitu jadi artinya apa kita bisa melihat bahwa hari ini karena Trump itu mindsetnya itu pedagang gitu ya ya yang dia inginkan menggertak kemudian melakukan apa negosiasi. Makanya dia sekarang sudah mulai mengatakan jangan terus-terusan gini lah gitu kan. Begitu dipukul satu naik lagi, dipukul satu naik lagi begitu kan yang ada di situ. Ya Trump itu pedagang. Kalau pedagang ya pengennya negosiasi. Udahlah kita di sini aja titik. You untung, saya untung kan gitu kira-kira. Isi negarawan begitu ya. Dia itu pedagang begitu ya. Dia adalah seseorang yang akan tadi melakukan sesuatu karena motif-motif yang sifatnya tadi manfaat gitu ya atau pragmatis. Maka seruan pragmatis itu ya dalam konteks perubahan itu sebaliknya menjadikan fakta tadi sebagai sumber hukum atau sumber ide bukan sebagai objek hukum. Jadi ketika kita melihat ya kan kita sekarang ini harus realistis gitu ya keadaan ini susah gitu kan. Ya, tapi bukankah ketika kita susah Allah ingatkan ya untuk kita tetap melakukan sholat gitu ya untuk kita melakukan kemudian saum ya itu artinya apa artinya dalam keadaan apapun yang terburuk sekalipun Allah itu menghendaki kita istiqomah begitu ya artinya apa bukan malah kemudian ini susah sekarang nggak usah inilah nggak usah sholat nggak usah kemudian saum misalnya seperti yang kemarin sudah kita lakukan ternyata dalam keadaan yang begitu berat saudara-saudara kita di Palestina sekali lagi ini saya ingin jadikan sebagai contoh untuk memberikan inspirasi kepada kita gitu ya mereka tetap saum ya tentu saum dengan apa yang kemudian mereka mereka apa istilahnya sudah bahkan lebih buruk lagi gitu kalau kita saum saya sering sampaikan kita saum hanya sebulan mereka sudah berbulan-bulan bahkan sudah lewat tahun ya kalau kita hitung dari apa namanya sejak balasan penyerangan yang dilakukan oleh Hamas misalnya begitu dan mereka tetap kuat gitu ini yang harus kemudian kita lihat bahwa seburuk apapun fakta kita tidak boleh terjebak gitu ya ke dalam godaan-godaan yang membuat kita sudahlah kita tinggalkan Islam ini
begitu ya. Makanya seruan pragmatis itu sekarang kita bisa melihat bagaimana sekarang sudahlah kita ini tidak usah nyeru-nyeru tentang syariah gitu ya, jangan nyeru-nyeru tentang apalagi khilafah misalnya begitu ya. Karena apa? Karena ya realitasnya kan kita ini ada dalam negara demokrasi gitu. Ya sudah kita mainkan saja demokrasi gitu ya. Maka ada seorang tokoh itu yang apa namanya dia mengatakan saya ini tetap akan menggunakan demokrasi itu ibarat nanti sapi gitu. Jadi sapi yang nanti akan dinaiki gitu. Nanti kalau tujuannya udah sampai sapinya disembelih. Nanti Idul Adha berarti gitu ya. Maksudnya begini bahwa dia masih melihat bahwa demokrasi ini masih bisa dimainkan gitu loh maksudnya itu gitu. Tapi sekarang pertanyaannya nanti kita akan jauh bagaimana dia memainkan itu gitu kan. Karena apa? Karena faktanya ya justru demokrasi itulah yang membuat situasi dan kondisi ini semakin buruk gitu ya. Jadi ketika kemudian kita hari ini tetap menjadikan aturan-aturan yang ada hari ini itu adalah berbasiskan kepada aturan manusia, misalnya contoh kasus kembali lagi ke persoalan tadi, ya sudahlah kita realistis aja. eh, Entitas Yahudi dengan Palestina itu damai aja, maka kemudian lahirlah solusi dua negara gitu. Ini kan sebuah pragmatisme yang mengerikan sebenarnya. Coba kita bayangkan, kita kita sudah sering sampaikan bahwa ketika seruan pragmatis itu sudahlah damai ya terima solusi dua negara. Padahal gitu antara pemilik rumah ya dengan penjahat itu mana mungkin bisa berdamai gitu. Ini kita lihat alur berpikirnya saja sudah bermasalah begitu ya. Jadi dalam dalam konteks ini ketika kita bicara tentang seruan yang ideologis dengan seruan yang pragmatis itu kita dihadapkan kepada apa yang kemudian bisa kita lihat di visual ini bagaimana kemudian kita melihat ya bahwa perubahan yang ideologis ya itu senantiasa kemudian dikaitkan nanti dengan ide dan kalau kita bicara tentang ide di sini maka di bawah ini adalah Islam. Gitu. Artinya bagaimana kemudian fakta yang ada di sebelah kanan ini ditarik menuju pada ide. Gitu ya. Dan idenya adalah ide Islam. Begitu ya. Sementara kalau kemudian kita bicara fakta hari ini, maka kita bicara fakta yang tidak Islami tentu saja. Gitu ya. Perubahannya kalau perubahan pragmatis, maka dia akan berusaha untuk menjadikan apa? Ide ini itu bergerak ke fakta. Ya, seperti tadi itu. Gitu. Kalau idenya itu diturunkan ke fakta, maka yang terjadi pasti ide itu akan rusak, akan kemudian menjadi bukan Islam ya yang ada di situ. Ya, jadi ini kerangka kerangka besarnya seperti itu. Sehingga ketika kita bicara tentang bagaimana kemudian perubahan yang ideologis dan pragmatis, kata kuncinya itu adalah apakah kita loyal nggak ataukah kita taat nggak kepada ideologi itu ya sampai titik darah terakhir. Ini yang nanti kemudian direpresentasikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita membahas kitab yang pertama, itu kita sudah sampaikan Rasulullah SAW ketika ditawari gitu ya hal-hal yang secara universal itu menjadi godaan ya ada kekuasaan ya ada dalam bentuk tahta begitu ya kekuasaan ada harta ada wanita ya. Nah, kalau kita balik dari sudut pandang wanita ada pria gitu yang ada di situ jadi bukan hanya wanita saja tapi juga ada pria yang menjadi godaan begitu ya maka sesungguhnya Rasul dengan tegas menjawab wahai paman sampaikan kepada mereka kalau mereka bisa ya ini bahasanya bahasa metafor gitu ya. Mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, ya, dan bulan di eh, eh, apa tangan kiriku, begitu ya. Ya, untuk aku kemudian meninggalkan dakwah ini, maka jawabku adalah ya aku akan melakukan dakwah ini sampai ya menang, Allah memberikan kemenangan atau kemudian aku binasa karena ini. Coba kita bayangkan, seandainya Rasul pada saat itu mencontohkan, ya oke kita negosiasi gitu ya, naudzubillah gitu. Mungkin ceritanya akan lain ya. Sirah itu mungkin nggak akan seperti yang kita bayangkan hari ini gitu ya. Bagaimana kemudian ternyata itu melahirkan apa yang kemudian nanti kita sebut dengan peristiwa besar yaitu hijrah baginda Rasulullah SAW. Coba kan kalau menuruti pragmatisme kan mudah itu ya. Bukan Rasul tidak bisa ya. Rasul tidak mau gitu ya. Rasul bisa mengambil harta, mengambil tahta tadi, mengambil bahkan wanita tadi itu. Tapi Rasul mengatakan tidak gitu ya karena saya ya akan mempertahankan prinsip yang kemudian ada di dalam ajaran Islam ini sampai aku mati. Maka disinilah pentingnya perubahan cara berpikir ya artinya bagi orang-orang yang menyeru perubahan yang pragmatis sesungguhnya dia harus dirubah menjadi apa cara berpikir yang ideologis karena perubahan cara berpikir ideologis inilah yang kita harapkan ya dengan apa memahami ya tiga syarat ya perubahan paham fakta yang buruk tadi
ya adanya berbagai kerusakan fasad ya yang ada di tengah-tengah masyarakat ya di semua aspek di masalah pemerintahan, ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah luar negeri dan seterusnya. Kemudian paham juga tentang fakta penggantinya. Gitu ya, kita mau ganti apa? Ini kita mau mau ceritanya mau kemana, gitu kan? Apa mau begini-begini aja, atau kemudian mau apa menjadi Islam? Nah, kita kadang-kadang kan apa namanya lupa gitu ya, bahwa dulu kita itu biasa begitu. Kamu mau ketika kita misalnya ya ketika kita SD orang tua kita biasa mecelin, kamu mau sekolah nggak? Gitu, mau mau SMP nggak? Gitu kan? Yo mau gitu. Kalau mau belajar, gitu. Berarti ada effort, gitu ya. Kadang-kadang kita hari ini tuh ngapain ada effort itu sudahlah kita nikmati aja apa yang ada di depan kita hari ini gitu. Padahal ketika kemudian SMP itu kita kemudian di challenge lagi oleh orang tua kita ketika kita lulus mau sekolah lagi nggak gitu ya mau kalau kita katakan "Oh, SMA belajar lagi begitu ya artinya ada effort lagi itu sama saja dengan kemudian nanti kita kalau sampai di perguruan tinggi S1, S2, S3 ya sampai pos ya doktoral dan segala macam yang ada kita akan dihadapkan pada bahwa harus ada effort ya di dalam mengubah apa yang buruk tadi itu menjadi apa yang baik yang menggantikan tadi dan yang lebih penting itu adalah yang ketiga yaitu paham terhadap apa yang menjadi metode atau langkah-langkah tadi itu. Maka dalam konteks ini menjelmalah ya tiga kesadaran kesadaran atas fakta yang buruk tadi kesadaran akan penggantinya dan itu pasti berupa konsep gitu karena dia belum menjadi fakta yang menggantikan tadi itu dan kemudian disinilah perlu langkah-langkah ya aksi ya yang kemudian itu disadari ya sehingga dari sini maka dimensi ya perubahan ideologis itu sebenarnya hakikatnya adalah ketika kemudian kita paham kita sadar ya yang melahirkan apa yang disebut dengan kesadaran politik Islam maka dia akan berubah nanti ya atau mendasari apa yang disebut dengan tindakan politik. Jadi ketika kita melakukan perubahan itu tidak hanya sekedar menjadi kalau bahasa populernya omon-omon gitu ya. Hanya sekedar kemudian ngomong aja gitu ya. Ngomong itu dalam arti untuk menjelaskan gagasan ya, tetapi ada orang yang kemudian mengatakan kamu ini cuma bisa ngomong aja ya, bahasa yang lebih populer lagi misalnya NATO ya, no action ya, talk only gitu kan misalnya gitu ya. Saya bilang eh, ketika kesadaran itu sudah tumbuh, maka kita terlibat. Terlibat itulah sebenarnya tindakan. Gitu ya, tindakan yang sejalan dengan kesadaran apa yang kemudian kita miliki tadi. Ketika kemudian kita sadar bahwa solusi daripada persoalan Palestina ya itu adalah jihad dan khilafah, maka kita melakukan tindakan. Apa tindakan kita? Tindakan kita adalah menyampaikan kepada orang lain gitu ya. Semakin banyak orang lain paham, semakin banyak orang lain memiliki kesadaran yang sama, maka tindakannya juga akan sama. Itu yang nanti disebut sebagai tindakan kolektif. Gitu ya. Jadi tindakan kolektif itu bukan berarti kemudian nanti apa tugas kita itu kemudian mengumpulkan apa namanya donasi, kemudian kita apa mengumpulkan misalnya katakanlah apa makanan atau kemudian obat-obatan dan sebagainya. Bukan itu, begitu ya. Itu yang nanti akan sejalan dengan kesadaran apa yang dimiliki. Kalau dia hanya berhenti hanya sampai di situ atau melakukan boykot misalnya, tetapi tidak kemudian melakukan arah ya untuk mengarahkan ya public opinion atau opini publik ya opini umum itu untuk mendorong agar terjadi apa yang disebut dengan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh ya para penguasa maka sesungguhnya itu berarti dia belum dianggap melakukan tindakan gitu ya. Jadi dari sini maka kita harus hati-hati ketika kita melakukan tindakan itu ini inline nggak gitu sejalan nggak dengan kesadaran tadi itu atau ya berkali-kali misalnya kita melakukan tindakan tapi kemudian ternyata itu sebenarnya hanya kemudian berputar-putar. Contoh ya yang paling konkret ya Menteri ya luar negeri ya Indonesia kemarin ya Pak Sugiono itu melakukan konferensi pers ya. Dia mengatakan begini kurang lebih, kami mewakili Indonesia itu akan support tentang Palestina. Kami ini bla bla kira-kira. Tapi yang kita sudah duga sebenarnya gitu ya dan tidak berubah itu di ujung dia mengatakan begini ya kami ya akan kemudian tetap konsisten dengan solusi dua negara. Coba bayangkan. Jadi tadi itu narasinya itu adalah membantu 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 gitu ya tetapi ujungnya itu adalah sebenarnya kalau dalam bahasa saya itu kemudian apa namanya eh, ini apa membuat atau merusak apa yang menjadi tadi bantuan itu sendiri. Karena dengan mengatakan solusi dua negara, maka yang terjadi berarti eksistensi daripada penjajah itu diakui.
Kan begitu kira-kira. Sama seperti dengan ketika wacana untuk evakuasi. Evakuasi itu justru ya dalam konteks ini ya itu adalah malah sejalan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh keinginan-keinginan para penjajah itu kan. Mereka kan sudah dari lama pengen ngosongkan tempat. Gitu ya. Ini malah kemudian kita bantu dalam tanda kutip mungkin kita mengatakan enggak kok kita ini nanti dibalikin lagi. Coba kalau nanti kontrol dari tempat itu misalnya karena ditinggal oleh para penduduknya tadi itu karena dievakuasi semua misalnya begitu ya. Pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab di sana? Di sana tidak ada yang akan bisa mempertahankan itu gitu ya. Karena keberadaan mereka di sana, maka mereka kemudian tetap tidak berani untuk melakukan hal-hal yang akhir lah begitu kira-kira sampai istilahnya membersihkan dengan semua yang mereka miliki. Kenapa? Karena ketika mereka dihadapkan pada fakta menghadapi orang-orang sipil yang tidak bersenjata itu dunia pun gitu ya, dunia pun kemudian secara tadi apa? Secara alamiah gitu, secara natural dia tetap mereka tidak akan menerima itu. Gitu ya. Ya, makanya mereka tetap bertahan itu. Justru kalau kemudian di sana kosong, kita menjadi pertanyaan nanti siapa yang akan mempertahankan di sana begitu. Nah, ini yang ini contoh bagaimana kesadaran politik itu kemudian berubah menjadi tindakan politik gitu ya. Jadi jangan sampai sadar politik, tahu bahwa ini adalah penjajahan tapi solusinya nanti malah menegosiasi dengan penjajah. Gitu. Nah, disinilah pentingnya kalau kita bicara tadi yang kesadaran yang ketiga tentang metode, ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf itu mengingatkan pada kita, Kul hadhihi sabili. Ya, katakan ya wahai Muhammad, inilah jalanku. Ya, ini jalan dalam konteks kemudian perubahan tadi. Ad'u ilallah, ya aku ya dan orang-orang yang mengikuti ya mengajak engkau gitu ya ala basyiratin ana wa man ittaba'an ya kepada kepada Allah dengan keyakinan ya wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik ya kata kuncinya ada di sini hadhihi sabili ya jadi kita sampaikan jalan Allah, ya jalan Islam, jalan Rasul, gitu ya. Itu ini, gitu. Tidak ada jalan yang lain. Dan itu bisa kita diskusikan, gitu. Apakah ada jalan yang lain? Makanya dalam konteks ini saya ingin sampaikan bahwa ketika kemudian kita eh, eh, membaca satu hadis Nabi, bagaimana kemudian Rasul dalam satu kesempatan itu beliau menggaris apa namanya garis lurus gitu ya. Kemudian dia mengatakan hada Islam. Ini adalah jalan Islam. Kemudian belum menggambar di kanan kirinya itu banyak garis ya. Hada ghairul Islam. Ini adalah yang selain Islam. Artinya kanan kiri kita kalau saya sederhanakan kira-kira Islam itu ada di tengah. Tapi bukan berarti Islam itu menjadi moderat gitu ya atau menjadi eh, apa istilahnya itu eh, jalan tengah begitu ya. Tetapi Islam itu adalah garis lurus, kanan kirinya itu ya, baik itu dalam konteks modern hari ini adalah sekulerisme kapitalis maupun di kanan, di kiri itu adalah kemudian materialistik, sosialis komunis. Itu kira-kira secara ideologis. Begitu ya. Sehingga dari sini umat harus bangkit, gitu ya. Bangkit yang dimaksud an-nahdhah itu adalah meningkatkan taraf berpikir umat ya dengan asas keimanan. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini itu tidak mungkin lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, pohon ya daun ya yang ada di pohon itu jatuh, Allah itu tahu. Begitu ya. Artinya apa? Artinya berarti kemudian Allah itu ya itu mengetahui betul ketika kemudian kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bahwa Allah memberikan amanah kepada kita ya untuk memegang agama ini ya walaupun dalam keadaan yang berat seperti ini Allah ya kita meyakinkan kita bahwa kalian itu mampu gitu loh jadi tidak mungkin kita tidak bangkit jadi ini semangat agar kemudian ya kalau begitu bangkitnya bagaimana irtifaul fikr bagaimana kemudian meningkatkan taraf berpikir umat tadi itu artinya apa dari taraf berpikir yang sifatnya hewani gitu yang sama dengan binatang binatang makan kita makan binatang kemudian berkembang biak kita juga berkembang biak begitu ya tetapi adalah levelnya itu adalah level manusia level insani yang kemudian tentu dengan kemampuan akalnya itu mampu kemudian sampai kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa disitulah asas ya asasi ruh dengan asas keimanan ruh yang kita maksud di sini adalah keimanan kesadaran kita akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maka di dalam banyak kesempatan ya di dalam buku-buku yang dikeluarkan oleh Hizbut itu sangat jelas bahwa falsafah ya ini yang dimaksud bukan filsafat tapi prinsip dasarnya itu ketika kita bangkit
ya ketika kemudian kita bertindak melakukan sesuatu itu karena kesadaran. Jadi kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu karena kita sadar ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Begitu. Kenapa? Karena ini diperintahkan Allah, karena ini dilarang Allah. Begitu ya. Dari situlah meningkat cara berpikir tadi, tidak sama dengan hewan gitu ya. Jadi contoh yang paling sederhana yang saya sering sampaikan itu untuk menandai bangkit itu adalah ya kalau manusia itu ya laki atau perempuan menginginkan ya apa memenuhi ya gharizahnya konteksnya adalah gharizatun nau misalnya laki ke perempuan atau perempuan laki-laki maka irtifaul fikirnya gimana? Dia menikah. Begitu. Kalau dia tidak menikah ya itu berarti dia tidak memiliki ya taraf berpikir yang kemudian tadi mustanir tadi itu gitu ya. Kenapa? Karena ya tidak menikah pun bisa melakukan hal-hal yang apa namanya menjadi pemuasan atau pemenuhan daripada tadi garisahnya tadi itu. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, maka maksudnya dia menggunakan kesadaran tadi menikah, itulah kemudian yang disebut syahid gitu. Sementara kalau kemudian dia tidak melakukan itu, katakanlah dia melakukan perzinaan, gitu ya. Ini eh, apa namanya di Bandung ini lagi rame ya, ya mantan eh, apa gubernur ini sedang dikepung ya dengan dengan informasi-informasi atau berbagai apa namanya tuduhan-tuduhan begitu ya. Itu kalau apa namanya saya sarankan sebagai latihan ya ya sebagai latihan untuk menganalisis berita silakan itu diikuti gitu sehingga nanti kita bisa memilih yang bohong itu siapa gitu nanti nanti akan bisa bisa kita eh, simpulkan begitu. Nah itu tidak mudah itu karena banyak orang yang sekarang ini mungkin tadi termakan dengan hoax gitu ya yang ada di situ gitu ya. Nah dalam konteks ini menjadi berbeda kembali lagi ke contoh tadi itu kalau kemudian orang itu berzina artinya dengan laki dan perempuan begitu ya. Tetapi itu adalah solusi atau bentuk yang batil. Nah, kalau kemudian yang ketiga, kalau dalam ini dalam konteks usul fikih, kalau kemudian dia melakukannya itu sesama laki-laki misalnya, atau sesama perempuan misalnya, atau dengan binatang, atau dengan cara-cara yang ini, itulah yang disebut dengan fasad, kerusakan, gitu. Nah, pertanyaannya, hewan memperhatikan itu tidak? Jawabannya tidak, karena hewan ya pokoknya dia memenuhi nalurinya selesai. Tetapi manusia yang bangkit, maka dia akan menggunakan solusinya solusi yang sahih, bukan solusi yang batil, apalagi yang fasad. Begitu. Nah, itulah karena guidance ya atau panduannya itu adalah karena keimanan. Maka dalam konteks ini kembali kita ingatkan bahwa arah perubahan itu kita berkali-kali kita sampaikan tidak boleh keluar dari rel ya yaitu apa dari apa yang dicontohkan baginda Rasul di dalam Sirah Nabawiyah karena hakikatnya Sirah Nabawiyah ya itu adalah kumpulan daripada ya hadis, kumpulan daripada perkataan, ya, kemudian perbuatan dan juga takrir atau penetapan dari Rasulullah SAW. Jadi di situ kita sebenarnya tidak sedang membaca cerita, gitu, tetapi kita sedang membaca hukum. Bagaimana kemudian hukum-hukum perubahan itu kemudian dilakukan. Maka dari situ kita bisa belajar ya daripada perubahan yang ideologis tadi itu maka dia harus kemudian melakukan apa yang disebut dengan amal jama'i ya amal kolektif yang kemudian itu berbentuk partai ya politik ya Islam. Kenapa partai politik Islam? Karena ya apa yang kemudian diseru itu ya yang paling puncak itu adalah kepada ya penguasa di mana penguasa itu ya dia ya adalah orang yang akan bisa memberikan dampak luas ya positif atau negatif ya makanya disitulah kemudian kenapa kelompok itu bukan sekedar ormas tetapi dia adalah harusnya dalam bentuk partai politik bukan juga komunitas atau kemudian LSM gitu ya yang ada di situ tapi dibentuknya itu adalah partai politik yang sifatnya Islam dan Islamnya juga harus ideologis gitu ya tidak sekedar label begitu ya yang ada di situ ya apa tujuannya satu ya dalam konteks sekarang kalau zaman Rasul ya itu adalah dalam rangka tentu menegakkan Islam tapi hari ini ketika penegakan Islam itu sudah berjalan terputus di tahun 1924 gitu ya ketika khilafah terakhir di apa runtuhkan dihapuskan maka eh, rumusan daripada tujuan partai politik Islam itu adalah istiqnaful hayatil Islam, melanjutkan kehidupan Islam. Maksudnya apa? Kehidupan Islam sudah pernah ada, yang ditandai dengan penerapan syariat, begitu secara total, ya dan tadi dalam naungan khilafah tadi itu, nah maka kemudian dia lanjutkan lagi. Artinya berarti harus kemudian di apa reaktivasi, gitu bahasanya kira-kira begitu. Yang kedua adalah dalam rangka mengemban dakwah
Islam ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena dakwah itu potensial dilakukan dimanapun. Walaupun standar atau istilahnya potensi yang paling besar tentu saja ya di negeri-negeri kaum muslimin atau yang mayoritas muslim. Tapi kita tidak tahu Madinah itu ya Allah pilih ya dibandingkan Mekah. Padahal Mekah itu ya boleh dibilang sentrum gitu ya. Tapi ternyata kemudian Allah mengendaki adanya Madinah sebagai sentrum baru dan kita tahu bagaimana kemudian Madinah itu menjadi IKN, menjadi ibu kota negara yang kadang-kadang ya ini sekedar berbagi, kadang-kadang saya perhatikan itu para jamaah haji atau umroh itu tidak menyadari kalau ke Madinah. Kalau ke Madinah itu kayaknya hanya sekedar ziarah saja, gitu. Padahal di situ kita sedang napak tilas sebenarnya, ya napak tilas tentang bagaimana kemudian apa visualisasi dari sebuah negara itu kemudian apa dioperasionalisasikan. Ya, makanya ada seorang orientalis dengan bahasa yang sinis, ya dia mengatakan Madinah itu terlalu modern ya untuk zamannya, gitu ya. Ya, jadi ini bahasanya apa namanya sinis sebenarnya. Dia sebenarnya memuji bahasanya, tetapi sebenarnya ya ingin menghina, gitu ya. Apa yang dimaksud terlalu modern? Karena di situ salah satu cirinya di saat makna carta itu kemudian baru nanti dituliskan tahun 1200-an, Declaration of Independence itu baru 1700-an, kita, maksudnya umat Islam, Baginda Rasul itu sudah mencontohkan Al-Mitsaq Al-Madinah gitu ya, perjanjian yang tertulis yang kemudian sifatnya itu mengangkat peradaban. Ya, peradaban tertulis itu berarti menunjukkan level peradaban, bukan bukan sekedar tulisannya itu saja ya. Dan mengemban dakwah Islam itu berarti melakukan amar ma'ruf nahi munkar di semua titik yang potensial di dunia ya. Dan yang ketiga itu adalah mengawasi dan mengontrol ya pemikiran dan perasaan masyarakat karena kita tahu interaksi di tengah-tengah masyarakat itu tidak akan lepas dari pengaruh ya gagasan-gagasan yang ada. Yang ini tadi membawa kita tadi kepada bahwa masyarakat itu semacam wadah untuk pertarungan peradaban dan juga pertarungan pemikiran tadi itu ya. Maka tahapan dakwah yang dilakukan ya ketika kelompok dakwah tadi ya apa sudah menjelma begitu ya, maka tentu yang dilakukan ya tahapan atau steppingnya itu adalah tiga ini. Rasul melakukan pembinaan jamaah, maka kemudian lahirlah kemudian Hizbur Rasul, gitu ya, kelompok sahabat-sahabat. Maka kemudian di situ apa yang dilakukan adalah taskib wa takwin jamaah, ya, membina dan membentuk. Jadi bukan taklim. Maka saya ingin katakan jangan sampai ketika kemudian kita melakukan kajian seperti ini itu nanti terjebak di taklim. Karena ini adalah bagian daripada kegiatan yang sifatnya itu eh, apa istilahnya taskif jamaah itu dalam 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 konteks melakukan pembinaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan taklim, maka taskif itu konteksnya adalah kemudian bagaimana menjadikan ide-ide itu ya dijadikan dasar dalam konteks perbuatan nantinya. Kemudian yang kedua adalah perjuangan bersama umat. Ini yang disebut dengan tafaul ma'al ummah, ya, interaksi bersama umat dan juga wal kifah perjuangan yang eh, utamanya di situ selain melakukan kegiatan pembinaan dan hal-hal yang terkait tadi itu adalah melakukan tolabun nusroh. Jadi konsep tolabun nusroh ini saya secara pribadi dalam banyak diskusi-diskusi terkait dengan perubahan sosial, saya sering katakan begini bahwa tidak jujur kalau kemudian kita mensitir teori-teori perubahan yang kemudian ujungnya itu adalah kalau nggak kudeta gitu ya, itu nanti adalah demokrasi gitu ya, dengan meninggalkan Islam. Padahal Madinah itu menjadi tungku ya, Madinah ya kalkir ya, Madinah itu adalah laksana pembersih yang kemudian membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dengan apa? Dengan kemudian nusroh yang diberikan oleh para tadi pemimpin-pemimpin Madinah pada saat itu atau Yasrib. Sehingga dari sini konsep tolabun nusroh ya dalam konteks hari ini itu sangat relevan. Ketika umat itu sadar, ketika elitnya, para pemimpinnya yang punya pengaruh tadi, khususnya yang ada di dalam konteks militer misalnya, atau kemudian dalam konteks tokoh-tokoh politiknya itu mendukung, tidak ada yang tidak mungkin tolabun nusroh itu kemudian tidak bisa dilakukan dengan cara yang damai gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah ketika itu terjadi maka penerimaan kekuasaan dan penerapan Islam secara kafah atau tatbikul Islam ya dalam konteks menerima. Makanya saya sering katakan menerima amanah kekuasaan itu mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengatakan rebut baru ribut gitu ya. Banyak orang yang sekarang itu yang penting pokoknya rebut dulu Ustadz gitu. Tidak, sebenarnya kita tidak perlu kemudian merebut. Kalau kemudian kita bisa apa? Merebut hati dan pikiran daripada masyarakat itu sendiri dan para tokoh-tokohnya, maka mereka akan menyerahkan itu. Itu kalau mereka percaya. Kalau belum percaya, kita harus meyakinkan itu. Nah, ini detailingnya yang saya kutip
dalam satu kitab, silahkan nanti dibaca kalau ada waktu ya. Mudah-mudahan ini kitabnya judulnya Dukhulul Mujtama. Ya, Dukhulul Mujtama itu terjun di tengah-tengah masyarakat, begitu ya. Yang intinya mendetailkan ini. Ini ada marhalah taskif, kemudian nanti ada marhalah tafaul, ya, ada marhalah tatbik yang ada di sini. Nah, di sini yang menarik ada istilah-istilah yang mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat rahimahullah bisa mengulang lagi atau kemudian merefresh kembali. Ada nuktatul ibtida, yaitu mulainya dakwah, kemudian ada nuktatul intilak, yaitu dimulainya dakwah secara terbuka, begitu ya. Dan di sini ada nuktatul irtikas, ada kemudian titik konsentrasi, yang kemudian dalam konteks ini ya memberikan gambaran kepada kita bahwa segala hal yang ada di bawah ini, ya, segala aktivitas tadi itu memang semuanya adalah bagian dari dinamika dakwah. Ya, jadi tidak perlu kita khawatir dakwah itu akan menghadapi hambatan tantangan, ya biasa, memang begitu. Tidak ada kemudian dakwah itu lurus-lurus aja. Ya, tapi yakinlah bahwa kemudian ketika dakwah itu dilakukan dengan benar, sebagaimana tadi kul hadhihi sabili, begitu ya, maka dakwah itu insya Allah akan menemukan apa namanya titik eh, akhirnya, artinya titik titik apa terang ya di kegelapan yang hari ini ada. Maka kita kemudian diingatkan kembali sifat dakwah yang dilakukan Rasul itu, ya, kalau tadi 3M ini 3T, gitu ya. Jadi apa? Terpelajar, artinya apa? Intelektual, fikriyah, mengubah cara berpikir itu tidak mudah, gitu ya. Ya, mengubah orang seperti misalnya Umar bin Khattab misalnya, gitu ya, itu tidak mudah. Lebih mudah bunuh orang, gitu ya, kalau di hadapan kita ada orang terus kita bunuh, begitu ya, dibandingkan kemudian mengajak dia untuk berdiskusi. Ya, kamu mau nggak masuk Islam, begitu ya, diskusi dengan segala macam aspeknya, begitu ya, sampai pada titik kemudian kalau dia masuk Islam, ya maka kemudian dia menerima Islam itu secara totalitas. Kemudian yang T kedua itu terarah dalam rangka ya menggalang dukungan tadi itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi kelompok terkuat, gitu ya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, ketika kelompok itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat, maka dia harus menjadi kelompok yang mempengaruhi, ya, paling utama, begitu ya, di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Dan itulah yang disebut dengan politik, gitu ya, atau siasah tadi itu. Dan yang ketiga, semua itu dilakukan tanpa kekerasan. La madiyah ghairu unfiyah, gitu ya. Jadi tanpa tanpa kekerasan, artinya mengubah pemikiran itu ya tentu menjadi satu gambaran tersendiri. Kita bisa melihat bagaimana tanpa kekerasan itu ketika Bilal, ya, itu masuk Islam. Beliau mendengar apa yang disampaikan Rasul dengan tekad yang bulat, beliau masuk Islam, begitu ya, tanpa kekerasan kan, begitu ya. Tetapi ketika dilawan dengan kekerasan, tetap hasilnya ternyata masya Allah luar biasa. Luar biasa itu apa ya? Dia tetap mempertahankan itu sampai ya apa kuat ya sedemikian kokoh, begitu, tidak tergoncangkan, begitu ya. Ketika dia disiksa dengan apa dijemur di bawah terik matahari gurun, begitu ya, dicambuk, di apa namanya berikan apa istilahnya beban ya batu ya di dadanya, begitu ya, dalam keadaan dia terlentang, begitu ya, sampai tidak bisa ngomong apapun kecuali ahad ahad dan ahad. Maka ya itu menunjukkan ya ketika dakwah itu benar-benar disadari, difahami, maka dia akan melahirkan sebuah kekuatan yang boleh dibilang sangat-sangat luar biasa. Maka seorang eh, apa ulama ya ya Syekh Abdurrahman bin Asbad ya kepada Amirul Muslimin ya Yusuf bin Tasyafin, ya, beliau menasihati ya bahwa kata kuncinya manjada sa waman sada qad waman qada malakal bilad. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh manjada, ya, dia akan dominan. Ini yang kemudian diadopsi oleh Gontor, ya, manjada, ya, manjada wajada, gitu ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan wujud, ya, dia akan menjadi, ya, yaitu. Ya. Kemudian yang kedua, waman sada kot. Barang siapa yang dia dominan ya dalam dalam apa namanya kesungguhan tadi itu, dia akan memimpin. Ya, tadi yang disebut dengan fi'ah ya al-aqwa, kekuatan yang dominan tadi, yang paling kuat. Maka siapa yang memimpin, waman qada malakal bid. Maka sesungguhnya dia adalah penguasa negeri itu. Maka dari sini kita diingatkan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, gitu ya. Kemana kita menuju, ya tentu adalah kepada Islam. Maka jangan pernah kemudian kita menganggap bahwa perjalanan itu apa lancar-lancar saja, gitu ya. Ya, pasti akan kemudian ada onak duri, ada kemudian berbagai rintangan halangan. Tetapi kita ingatkan bahwa jannah itu, surga itu tidak murah.
Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata. Ya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Begitu ya. Walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang tuh kepadamu. Ya, cobaan seperti apa yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Masat humul ba'sa'u wad-dhara'u wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, inna ya ala inna nasrullahi qaribun. Ya, maka mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, digoncang dengan berbagai macam cobaan tadi. Ya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman ya itu kemudian berkata, kapan pertolongan ya dari Allah? Mata nasrullah. Ya, maka kemudian sekali lagi jawabannya itu adalah ala inna nasrullahi qaribun. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, di dalam tafsir ini yang dikatakan bahwa yang dimaksud dekat itu kapan ya Rasul? Ya, apakah besok, lusa, atau kemudian pekan depan dan seterusnya? Tidak. Yang dimaksud dekat itu pasti. Ya, pasti terjadi pertolongan Allah. Tinggal kita ya melayakkan diri untuk kemudian menjadi penyeru-penyeru perubahan yang sifatnya ideologis tadi itu dengan apa yang menjadi ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Saya kira itu Kang Azhar sebagai eh, apa namanya pengantar ya. Ini saya ingin pastikan nanti di pertemuan sebelum sesudah ini ya nanti yang terdekat ya insya Allah nanti kita rangkumkan ya 16 kali pertemuan itu ya. Sehingga nanti eh, apa hari ini kita belum eh, eh, apa namanya akhiri gitu ya. Ini sebelum akhir gitu ya. Jadi penjelasan sebelum akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi eh, direvisi ya Bapak Ibu. Insya Allah ada pertemuan sekali lagi nanti. Insya Allah kita nantikan informasi terbaru. Dan Alhamdulillah tadi kita sudah dapatkan gambaran dari apa yang disampaikan malam ini. Dan ada yang menarik bagi saya nanti. Dan mungkin mudah-mudahan kita buka diskusi tanya jawabnya. Sekaligus nanti menjadi pertanyaan kami di pembuka. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk malam ini bisa kirimkan saja pertanyaannya ke kolom komentar atau kalaupun ada yang mau berinteraktif langsung bersama beliau silahkan raise hand dan nanti kami berikan kesempatan. Em, ada satu bagi saya mungkin Ustadz yang ingin saya coba tanyakan dan konfirmasi. Ada satu diagram tadi yang menarik di tiga tiga ya kalau saya tidak salah tadi ada kondisi yang tahu persoalannya, tahu realitasnya. Yang kedua, tahu solusinya. Kemudian metode bagaimana solusi itu bisa dijalankan. Nah, yang menjadi Ya. persoalan Ustadz, ini kita temukan di tiga kolom ini orang yang pada posisi masing-masing. Hmm. Misalnya Ustadz, istilahnya kalau kita anggap tiga diagram tadi, kita temukan ada orang yang memang mentok di diagram pertama. Hmm. Mungkin di Hmm. satu yang lain ketemu mentoknya di solusi. Yang kemudian yang banyak itu tidak juga sedikit maksudnya kita mentok ketemu orang yang terkendala dengan bagaimana menjalankan solusi. Nah, bisa minta saran nggak Ustadz solusi gimana kalau kita ketemu dengan orang yang pada posisi tiga kondisi ini Ustadz? Yang sulit kali dikasih tahu problemnya misalnya Indonesia ini gelap enggak katanya enggak gelap dasmu yang gelap katanya. Nah, ini kan agak sulit kita ketemu dengan Ya. orang yang begini. Yang kedua ada orang yang sudah tahu kondisinya gelap tidak baik-baik saja tapi solusinya enggak ketemu-ketemu seperti Ustadz bilang tadi seakan-akan macam lingkaran setan yang kita berputar di situ-situ saja enggak tahu jalan keluar. Nah, ketemu dengan orang yang gini di mana juga. Yang terakhir, mungkin ada orang yang sudah tahu posisi tidak baik, sudah tahu ada solusi alternatif, tapi terkendala di proses atau metode yang untuk bisa sampai pada tujuan tadi atau solusi yang benar. Nah, ini gimana saat kita ketemu dengan tiga kuadran orang-orang yang pada posisi ini masing-masing, Ustaz? Mohon bantuannya, Ustaz. Ya, idealnya memang tiga-tiganya satu
satu ini ya, satu satu pemahaman ya. Artinya dia tahu tentang apa yang menjadi fakta. Sama seperti tadi ya. Saya sengaja contohkan Palestina tadi itu karena kita semua insya Allah tahu lah gitu ya fakta kerusakan eh, apa namanya di apa namanya di eh, apa contoh kasus ini begitu ya. Dan kita tahu bahwa eh, waktu eh, apa sebelumnya ya masa lalu kita ya eh, sejarah emas ya panjang ya dari Islam itu tidak pernah Palestina itu menjadi seperti ini begitu ya sehingga dari situ kita bisa memberikan satu kesadaran bahwa ini ya harus kemudian eh, solusinya harus Islam gitu ya dan ketemulah solusi tadi itu yaitu jihad ya dan khilafah ya artinya solusinya mendasar begitu ya. Dan yang ketiga itu barulah kemudian kita memahami oh kalau begitu apa yang harus dilakukan ya untuk jihad ya kita ingatkan kepada para penguasa tadi itu kita dorong begitu ya. Walaupun ada orang yang mengatakan tidak akan didengar gitu, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya tugas kita itu menyampaikan. Banyak banyak orang itu kadang-kadang terlalu apa namanya terlalu over apa peran gitu ya. Maksudnya peran kita itu ya untuk menyampaikan agar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti punya hujah. Karena pernah ada yang nanya gitu, Ustadz tidak akan mungkin tuh didengar gitu ya. Wong dia itu sudah seperti itu, ya nggak ada masalah. Yang penting kita sampaikan ya dengan melalui apalagi secara teknologi hari ini itu kan kita bisa melakukan apapun sebenarnya ya. Mulai dari AI sampai kemudian apa media sosial, internet dan seterusnya itu sangat banyak membantu kita sebenarnya. Artinya apa? Dari situ ya kita kemudian lakukan step by step ya tadi metode tadi itu apa dengan kata kuncinya adalah kesabaran gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti masing-masing seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Azhar misalnya ada orang yang bulet aja gitu ya masalah dia tahu gitu tapi tidak keluar ya tentu apa namanya kita tinggal memberitahu gitu ya. Bagaimana kemudian kalau kita geser nih ya dari kotak yang pertama tadi itu ada itu udah ngerti tuh korupsi apa segala macam gitu ya ngerti kalau Palestina ini begini 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 tuh. Sekarang pertanyaannya Anda eh, akan arahkan kemana? Pasti itu secara alamiah walaupun dia tidak mengatakan Islam pokoknya ingin lebih baik ah, gitu kan. Kalau misalnya genosida ya berarti hilanglah genosida itu. Kalau ada penjajah ya berarti penjajahnya harus diusir. Kalau ada korupsi berarti harus kemudian di apa dihilangkan korupsi itu. Itu sebenarnya sudah sadar atau tidak sebenarnya orang itu natural. Itu sebenarnya ini. Cuman kita berikan penekanan gini. Islam itu mengajarkan begini loh. Kalau di dalam Islam itu menangani masalah Palestina itu mestinya begini. Menangani masalah korupsi itu begini. Menangani masalah apa tadi katakanlah kalau misalnya terkait dengan ekonomi misalnya ya kaitannya dengan perang dagang segala macam atau yang paling praktis gitu ya menangani masalah kalau ada persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi gitu kan. Misalnya dia merasa eh, kehilangan arah ya dalam hidup gitu ya. Saya ingin contohkan sedikit ini untuk menunjukkan betapa Islam itu Masya Allah luar biasa gitu. Masuk Islamnya Stephen Wongso gitu ya, itu ketika dia ditanya ya, kenapa Anda itu masuk Islam gitu ya, kenapa Anda mualaf gitu. Karena dia mengatakan kurang lebih gini, hidup saya itu berputar-putar, tidak tidak jelas mau menuju kemana gitu. Artinya dia tidak punya tujuan gitu. Dia punya uang begitu ya, dia punya talent gitu ya, dia punya keahlian dan seterusnya gitu. Tapi dia merasa kemudian hidupnya itu kalau kalau bahasa saya itu kalau di dalam ilmu psikologi itu disebut sebagai kehampaan. Jadi meaningless ya, tidak punya makna gitu. Hidup ini saya nyari duit untuk siapa, untuk apa dan segala macam itu nggak ini. Akhirnya dari titik buntu nabrak sini, akhirnya dia dialog. Ketika kemudian dialog gitu ya, eh, apa namanya? Karena dia bilang begini. Kenapa Anda masuk Islamnya dengan apa namanya Ustadz Felixio gitu? Karena Ustadz Felixio juga Cina satu alasannya gitu. Jadi dia merasa ini bukan rasis ya, tapi itu menunjukkan maksud saya similarity ya. Similarity itu kesamaan gitu ya. Kemudian yang kedua dia mengalami kondisi yang sama. Akhirnya nyambung yang ada di situ. Kenapa dia tidak pilih yang lain? Ya mungkin dia memandang ustadz yang lain tidak mualaf gitu sehingga dia tidak apa namanya tidak ada kesamaan gitu. Dan prosesnya ternyata menarik gitu. Maksudnya menarik itu artinya dia ternyata udah serius mempelajari itu sampai ujungnya itu dan tidak ada hubungannya dengan hubungan dia dengan seorang apa wanita yang sebelumnya jadi ini dia jadi kekasihnya dia begitu kira-kira gitu maksud saya itu untuk menunjukkan kamu kalau ingin nggak muter-muter tuh ini
arahnya ke sini nih. Ah gitu. Itu sampai persoalan pribadi. Ya, tadi saya kasih contoh kan yang besar-besar gitu ya, yang tadi masalah masalah apa Palestina, masalah korupsi, masalah yang lain. Untuk masalah yang pribadi saja itu hadir. Artinya apa? Fakta buruk kan tadi kan muter-muter tadi hidupnya. Kemudian ada Islam yang memberikan arah. Arahmu itu adalah ya kamu me, hamba hanya the only one, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti baginda Rasul. Karena jangan hanya sekedar menyembah Allah gitu ya. Kalau di sini ya di Tatar Sunda itu ada yang disebut menurut seorang sejarawan senior itu yang disebut dengan syahadat tunggal gitu. Syahadat tunggal itu artinya dia menyembah kepada Allah. Ini sebenarnya universal untuk banyak kelompok itu begitu ya. Ketika dia tidak mau menerima Islam gitu ya. Siapa yang orang-orang Arab kan begitu. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia bilang Allah begitu ya. Tapi ketika kemudian disuruh syahadat mengikuti Rasulullah SAW, tidak mau dia begitu. Nah di Tatar Sunda dan mungkin juga di tempat Bapak Ibu sekalian itu ada senantiasa aliran-aliran kebatinan ya saya sebut aliran kebatinan atau spiritualitas gitu ya, yang kemudian dia itu mau menyembah kepada Tuhan ya saya gunakan istilah generiknya Tuhan begitu tidak Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah nama begitu ya tetapi dia tidak mau mengikuti baginda Rasul dia baik iya betul dia orang baik tapi kemudian dia bukan orang yang memegang kebenaran karena kebenaran itu ya eh, hanya al-haqqu mirabbikum ya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu kita jelaskan untuk yang di kotak kedua tadi itu, gitu ya. Nah, barulah kemudian nanti kalau kemudian dia kotak ketiga itu biasanya kan Azhar itu biasanya dia bulat-bulatnya itu adalah kepada saya mau pilih mana nih solusi Islam itu caranya begini loh. Enggak kok solusi Islam itu caranya begini. Nah, disitulah sebenarnya ruang untuk kemudian kita diskusi gitu loh bahwa kalau misalnya ini contoh gitu, Anda bisa nggak menegakkan syariat Islam kalau yang Anda lakukan itu hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan? Pasti nggak akan selesai, begitu ya. Karena kita mendidik orang, ekonomi sudah menyerapnya menjadi apa aktivis riba, gitu ya. Ya, jadi saya menggunakan istilah aktivis riba ya. Jadi jadi dididik susah-susah jadi aktivis riba, jadi aktivis korupsi gitu ya yang giat untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kemudian dia sebagai seorang muslim ya tadi menganggap bahwa Islam itu ya tidak memberikan contoh gitu ya kepada langkah-langkah perubahan yang sifatnya komprehensif tadi. Maka di situ dibutuhkan ya intinya ya untuk memahamkan atau mengubah cara berpikir tadi itu adalah dengan mendialogkan ini secara secara tadi secara utuh lah, secara komprehensif. Kalau dia belum paham fakta, beritahu faktanya. Kalau dia kemudian belum tahu tentang solusi, beritahu solusi. Dia kalau dia belum tahu tentang langkah-langkah untuk menjalankan solusi itu, karena itu hal yang lain ya. Tadi yang ketiga itu, maka di situ kuncinya adalah bagaimana kemudian kita memberikan tadi apa gambaran secara detail begitu ya, sehingga kemudian orang itu nanti akan secara akal akan terpuaskan dan secara hati dia akan kemudian akan tentram begitu. Tapi kalau dia masih ada pertanyaan berarti itu belum selesai. Ya sampai pada titik tertentu belum selesai gitu. Nah, dituntaskan saja gitu ya. Makanya ada seorang apa namanya sahabat kita yang mengatakan ya kalau dia kurang informasi kasih informasi. Kalau dia salah informasinya ya diluruskan. Kalau kemudian dia tidak mau sudah diluruskan malah tadi mengendas-endaskan gitu. Ya sudahlah, tidak usah terlalu dipikir berat gitu ya. Biarlah dia toh sebentar lagi dia akan mati kan gitu. Jadi kalau kalau sudah didakwah tugas kita kan kan rileks kita ini gitu. Jadi pengemban dakwah itu sebenarnya rileks. Gitu. Kita sampaikan diterima alhamdulillah. Nggak diterima Allahu Akbar. Tidak ada masalah gitu. Jadi jangan kita juga kecil hati. Maka di situ kemudian Rasul kan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan kemudian kamu itu apa namanya merasa sedih, jangan kamu merasa kemudian kecil hati. Selama kamu beriman, nggak ada masalah, begitu ya. Jadi saya itu seringkali mencontohkan gini, kita yang pendakwah ini, gitu ya, itu sebenarnya ya menyampaikan aja ini semua apa adanya, maksudnya ajaran Islam. Nggak usah takut untuk bicara tentang jihad, tentang khilafah, gitu, Islam kafah dan segala macam itu. Yang sekarang lagi bingung itu sebenarnya orang-orang politisi-politisi yang ada di sana itu, gitu ya yang dia mau ngomong aja udah mikir wah nanti gimana konstituen saya wah, gimana kemudian nanti ketua partai saya gimana kalau nanti saya ditelepon dia apa namanya tidak
tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu loh. Dia sebagai manusia itu justru tidak bebas untuk menyampaikan. Justru ketika Anda semua kita semua ini konsisten dengan dakwah Islam, maka Anda akan jujur, ya Anda akan tulus. Apa yang memang perlu disampaikan sampaikan. Masalah dia setuju atau tidak, it's okay, tidak ada masalah, itu udah biasa, gitu ya. Saya kira itu Kang Azhar ya, mungkin untuk menjawab tadi beberapa poin tadi, mudah-mudahan bisa bisa nyambung ya. Ini kita masuk ke ini dulu ke Zoom ya. Ada pertanyaan ini dari Pak siapa ini? Pak Nurman ya. Iya, Ustaz, dari Pak Norman. Ini Pak Nurman ya, kita coba baca di situ. Mengapa di zaman modern serba teknologi canggih umat semakin sulit bersatu? Mengapa ada prinsip hidup ya untuk mati gitu ya. Ini yang pertanyaan pertama begini. Semakin sulit bersatu itu sebenarnya saya ini juga saya garis bawahi ya. Saya kira justru sekarang ini makin mudah bersatu gitu ya. Teknologi yang canggih itu sebenarnya Pak Nurman gitu ya. Ambil contoh lah misalnya ya, yang paling fenomenal itu 212. Coba kita perhatikan dulu. 212 itu kalau nggak ada handphone, gitu kan, nggak ada internet, nggak ada media sosial, itu kayaknya nggak bisa ngumpul deh, gitu ya. Yang apa namanya semasif itu dengan bahasa atau tone ya, tone-nya itu, tone apa seruannya, ritmenya itu sama, yaitu apa? Adili si penista agama tadi itu. Coba antum bayangkan orang seluruh Indonesia nih, ya saya termasuk saksi, saya nggak tahu Kang Azhar ikut nggak pada 212 atau mungkin Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom berkesempatan pada waktu itu. Saya merasakan sendiri di tengah-tengah masa, ya saya ikut yang 411 yang sebelumnya, kemudian yang 212 yang aksi bela Islam yang pertama saya tidak ikut karena waktu itu apa namanya sedang ada kegiatan, tapi begitu kemudian itu menggelinding terus menjadi 411, ya saya ikut 212. Nah, itu menurut saya peran yang paling signifikan justru dari media sosial. Gitu ya, yang coba kita bayangkan, nanti dilihat sendiri ya foto-foto yang ada di internet gitu ya, mungkin banyak sekali dokumentasi yang menggambarkan, coba kita pikirkan secara sederhana begini, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa berkumpul gitu dengan damai dengan begitu tulus ya. Salah satu tulus itu saya kebagian makanan gitu. Yang kita mungkin bawa bekal ya. Saya dari Bandung ke Jakarta bawa bekal juga, tapi saya tidak membawa bekal untuk saya bagi-bagikan begitu ya yang ada di situ. Tapi di sana gitu ya. Rasa-rasanya ini kita kayak di apa ya? Ya kayak di tempat yang sangat luar biasa lah begitu ya. Perasaan itu tidak bisa digambarkan begitu. Kanan kiri ngasih ada makanan, minuman segala macam gitu ya. Dan free. Coba Anda bayangkan. Ya, kalau bayar masih bisa difahami. Ini kalau tidak bayar gitu, ini orang-orang ngasih nih apa begitu ikhlas, begitu luar biasa. Nah, kalau kemudian kita ambil itu sebagai sebuah contoh, maka sebenarnya apa yang disampaikan Pak Norman tadi itu sebenarnya semakin mudah bersatu. Asal, nah ini asal syaratnya itu adalah pemahamannya itu sudah ada dalam platform yang sama. Tidak ini. Makanya tugas kita apa? Membuat platform itu menjadi sama. Kalau orang belum setuju tentang khilafah, belum setuju tentang Islam kafah, belum setuju tentang jihad misalnya begitu ya, ya memang disitulah leverage ya, leverage itu apa, tingkatan atau levelnya itu harus kemudian kita naikkan diskusi. Jangan diskusinya nanti debat kusir gitu. Rokok haram, nah itu nanti urusan 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 cabang itu sebenarnya gitu ya. Kunut itu haram misalnya ada orang mengatakan begitu misalnya gitu kan ya, apalagi ada yang ngomong waktu itu saya masih ingat sampai sekarang itu, dan itu nggak ada dicabut, demonstrasi haram gitu, artinya 212 itu haram gitu maksud saya itu, orangnya masih hidup sampai sekarang gitu kan, yang saya bilang kadang-kadang saya berpikir ya ini ngomong apa sih gitu kan, kira-kira gitu, ribut-ribut, kalau orang orang Sunda itu mengatakan ribut-ribut tapi para ruguh gitu, tidak jelas apa yang menjadi ininya apa poinnya gitu yang ada di situ gitu ya. Nah, itu poin pertama. Jadi sebenarnya mengapa kalau jawab pertanyaan mengapa itu, justru saya membalik pertanyaan tadi. Justru ya dalam konteks dunia makinnya itu semakin kita mudah bersatu. Ya, contoh kedua misalnya ketika kemudian kita mendapatkan informasi yang terkait dengan awal dan akhir Ramadan. Ya, teman-teman apa namanya di Muhammadiyah sebenarnya saya punya banyak teman-teman di Muhammadiyah, di NU, di Persis dan seterusnya. Ya, kemarin ada banyak masukan kepada teman-teman Muhammadiyah. Kenapa? Karena dia menggunakan hisab. Ya, hisabnya eh, apa namanya dengan hisab yang lokal gitu. Padahal sudah ada wacana sebenarnya untuk melakukan hisab global. Bedanya hisab lokal itu berarti yang dihitung hanya di negara kita, Indonesia. Sementara kalau hisab global itu seluruh dunia.
pertanyaannya, kenapa kemudian hari ini, maksudnya tahun ini, tahun 1446 ini, ketika Fitri dan Idul Adha kemarin itu hanya lokal, padahal mereka inginnya ke global, gitu, gitu. Maksudnya gini, kemarin itu kalau kemudian yang disebut dengan nampaknya hilal atau yang mereka sebut sebagai wujudul hilal, yang penting itu di atas ufuk plus ya positif, mau 0, kalau plus itu berarti apa namanya puasa atau sebaliknya buka, maksudnya Idul Fitri yang ada di situ. Nah, tapi teman-teman di Muhammadiyah kemarin gitu ya, itu justru malah eh, mereka ini untuk tahun ini sampai terakhir masih lokal. Nanti tahun depan katanya baru naik apa peringkat menuju global. Saya bilang kenapa nggak sekarang aja, gitu kan. Jadi karena ini masalah hukum kan, yang ada di situ gitu. Jadi dari situ yang saya maksud adalah bahwa apa yang disebut dengan teknologi itu seharusnya memudahkan kita gitu. Nanti pada waktu Idul Adha ya, coba bayangkan Idul Adha itu lebih mudah lagi, prosesi ibadahnya ada di apa namanya di sana di Mekah ya. Kemudian Rasul itu juga sudah memberikan amanah secara estafeta generasi ya, itu yang menetapkan itu adalah Amir Mekah atau pemimpin Mekah yang ada di situ untuk awal dan pelaksanaan daripada ibadah haji itu, dan waktunya juga terukur kan 1 Zulhijjah, karena nanti masih 1, 2, 3 sampai 9 Zulhijjah wukuf, kemudian 10 Zulhijjah itu Idul Adha, kan lebih mudah gitu. Orang itu di sini itu masih ada yang ngomong begini. Itu kan di Arab. Loh, iya di Arab itu kan sama buminya, gitu kan. Sebelah sana dengan sebelah sini. Kalau orang sudah pernah ke Arab, ya itu pasti akan mudah. Ya, perjalanan pesawat cuma 7 jam. Saya gunakan istilah cuma ya, 7 jam itu maksudnya, loh itu paling cepat 7 jam. Gitu kan. Loh kok masih orang ragu gitu bahwa Mekah itu ada dalam satu bumi yang sama, gitu kan. Nah, itu saya ingin tunjukkan bahwa seharusnya teknologi itu memudahkan kita, dan itu dalam banyak kasus terjadi. Gitu. Sehingga umat Islam kemarin menurut saya banyak yang akhirnya beridul fitri pada hari Ahad ya, pada tanggal apa namanya yang sama begitu ya di berbagai belahan dunia gitu, tidak ada masalah begitu kan, gitu. Nah, ini yang saya kira harus ditempatkan di situ ya. Saya belum paham ini mengapa ada prinsip hidup untuk mati ya. Maksudnya pertanyaan ini mungkin nanti mohon dikonfirmasi Pak Pak Norman kalau kalau ini. Nah, pertanyaan kedua, apa alasan adanya nasionalisme dan Palestina masih terjadi hingga kini semakin mudah untuk bersatu? Lalu apa alasan adanya nasionalisme dan Palestina masih terjajah hingga kini kalau semakin mudah bersatu? Ya, sekarang ini kan kalau kita lihat solidaritas itu ya kan luar biasa. Bahkan bukan hanya Muslim saja, gitu kan. Demo ya, aksi untuk membela Palestina gitu ya, itu terjadi bukan hanya di negeri-negeri kaum muslimin yang mayoritas muslim, termasuk Amerika. Coba bayangkan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Columbia University pada waktu itu ya, kalau kita perhatikan itu kan mereka tidak membela karena masalah keimanan, mereka karena solidaritas kemanusiaan. Dari mana kemudian bisa mereka mendapatkan informasi itu? Tentu dari sosial media, dari teknologi informasi dalam hal ini internet dan seterusnya begitu. Nah, oleh karena itu berarti kalau saat ini kaum muslimin itu sudah memiliki kesadaran yang sama, maka sebenarnya nasionalisme itu ya itu secara fundamental itu pasti tidak akan bisa apa menghalangi gitu ya. Tetapi jangan lupa nasionalisme itu ada eh, apa penjaganya gitu. Itulah yang disebut dengan negara bangsa atau nation state. Makanya kalau secara teknologi kan kita tadi saya katakan sudah bisa kemudian dunia global itu tidak ada yang menghalangi dengan teknologi. Begitu kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia melalui Twitter, melalui atau X atau melalui apa Instagram, melalui apa WA dan seterusnya itu tanpa ada masalah. Gitu. Sehingga dari situ maka saya ingin katakan yang menjadi penghalang itu sebenarnya adalah penguasa-penguasa Muslim kalau dalam kasus kasus Palestina itu gitu loh. Bukan masalah tadi media sosialnya. Dan yang kedua karena merasa nasionalismenya itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa itu menjadi penghalang ya karena mereka kepentingannya adalah mempertahankan nasionalisme dan nation state tadi itu. Itu kan urusan Palestina itu kita jangan ikut-ikutan lah gitu. Atau kalau kita ikut-ikutan jangan dengan tentara. Nah, itu yang kemudian menghalangi kan yang tadi saya katakan mestinya ada alasan yang apa bisa dipertanggungjawabkan nggak kenapa kemudian Pakistan itu tidak menggunakan nuklirnya.
padahal dia bisa menggunakan nuklirnya, gitu ya, untuk menghilangkan entitas Yahudi, gitu ya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya sahabat-sahabat rahmatullah membuka kembali lembaran apa kejadian bom atom di Hiroshima Nagasaki tahun 45, itu kekuatan bom atom itu hanya sepersekian daripada nuklir sekarang. Begitu. Jadi kalau kita membayangkan, ya banyak orang yang mengatakan Ustaz ini terlalu halu gitu ya. Membayangkan Pakistan itu menjatuhkan bom nuklir atau meluncurkan bom nuklir ke Tel Aviv, apa yang terjadi? Selesai itu apa namanya entitas Yahudi itu. Tapi pertanyaannya, apa yang menghalangi mereka? Ya tadi cara berpikir bahwa dia menganggap bahwa oh kalau saya meluncurkan gitu nanti saya bisa dimarahi sama Amerika karena Pakistan ada di dalam, maksudnya penguasa apa Pakistan ada di dalam dominasi Amerika. Itulah yang kemudian harus kemudian kita ingatkan, jangan sampai kemudian kita punya tentara, kita punya senjata, tapi justru kemudian yang terjadi itu adalah tadi malah kita tidak mau menolong saudara-saudara kita dengan kekuatan yang kita punya, termasuk para tentara ya. Saya pernah ceritakan bahwa tentara-tentara itu sebenarnya secara apa ya, syuur ya, secara perasaan keislaman itu sebenarnya ingin membela gitu. Cuman saya pernah nanya begini, kenapa Bapak nggak ke sana gitu? Belum diperintah Ustadz. Saya bilang minta perintah. Gitu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh bagaimana perintah itu. Coba buka lagi nanti apa namanya dokumen-dokumen, atau kalau mau film agak lebih mudah itu lihat film eh, apa seputaran G30 SPKI gitu ya, terlepas dari kontroversinya begitu ya. Yang kedua itu saya lupa judulnya, tetapi kalau nggak salah Jakarta 66 kalau nggak salah, itu film lama, nanti bisa dilihat di YouTube. Itu Pak Harto pada saat itu ya sebagai orang yang paling menentukan ya, apa di samping apa namanya presiden begitu, itu beliau ketika kondisi itu chaos karena tuntutan masyarakat PKI itu dibubarkan kan, tapi Soekarno tidak bergeming, ya tidak mau gitu intinya, sehingga akhirnya demo tiap hari segala macam, mengolok-olok segala pokoknya macam-macam lah gitu. Itu ada satu dialog yang menurut saya kunci, yaitu apa, kalau Bapak memerintahkan saya atau saya bertindak atas nama Bapak, Bapak Presiden maksudnya, saya siap untuk kemudian membereskan kekacauan-kekacauan itu. Gitu. Artinya tentara itu boleh minta perintah. Gitu. Makanya saya bilang ke ini ke apa perwira ini, saya bilang, Anda kenapa tidak minta perintah? Jadi jangan nunggu gitu. Nanti nanti seperti sebagian umat Islam yang menunggu Imam Mahdi gitu, bukan memperjuangkan terwujudnya ya sistem khilafahnya itu, yang kemudian otomatis pasti kalau sistem khilafahnya itu tegak ya khalifahnya pasti ada. Dan ingat bahwa Imam Mahdi itu bukan khalifah pertama gitu loh, yang kemudian nanti akan ada sebagai bagian dari khilafah ala minhaji nubuah tadi itu. Saya kira itu ya, mungkin pertanyaan tadi itu Pak Norman nanti udah mau konfirmasi maksud prinsip hidup untuk mati, orang mencari kesenangan dan kebahagiaan dengan berbagai cara hingga melanggar batas aturan agama, lalu keinginan cepat mati karena mereka bosan hidup atau mudah putus asa. Ya, kalau saya Pak Norman, saya bilang kenapa itu terjadi, ya, kenapa itu muncul ya, maksudnya yang seperti tadi, itu karena dia mengalami apa yang disebut kalau secara psikologi itu apa yang disebut dengan meaningless tadi itu. Jadi hidup itu hampa gitu ya. Makanya kemudian orang itu pengen escape, kalau bahasanya, pengen escape itu pengen lari gitu. Wah, pusing ini hidup, lebih baik mati. Pertanyaannya, sebelum mati tolong jawab pertanyaan ini, saya bilang begitu. Gitu. Apakah Anda kalau mati itu menyelesaikan masalah? Atau malah Anda membuat masalah? Ya, pasti membuat masalah. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri. Kenapa? Kalau sebagai Muslim, meninggal dengan cara membunuh diri itu haram. Gitu. Tapi kan saya pusing. Masalah itu belum ketemu solusinya. Maka disitulah kemudian pentingnya kita mengurai Pak Norman. Sehingga yang sama seperti eh, misalnya tadi apa keinginan tadi memperturutkan hawa nafsu tadi itu, kan orang sekarang itu kan mau berzina mau minum kan sebenarnya apa namanya pada titik tertentu sudah tidak peduli lagi pada aturan gitu ya. Itu sebenarnya menunjukkan di dalam dirinya itu ya tidak memiliki satu tujuan hidup, yang kedua tadi dia tidak memiliki pemaknaan terhadap hidup tadi ya. Sehingga dari sini maka solusinya itu adalah orang-orang seperti ini itu harus diajak untuk berbicara tentang kita hidup itu untuk apa sih? Kita itu sebenarnya sampai sebesar ini. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian,
sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, kita bisa hidup sebesar ini. Maksudnya ukuran kita sekarang ini kan sudah tidak lagi bisa, misalnya Kang Azhar atau saya mungkin tidak akan bisa lebih tinggi lagi ya, segini aja sudah gitu ya. Paling badan ke kanan ke kiri gitu kan yang ada di situ. Tapi coba kita bayangkan, kita sampai di titik ini ya, itu kan sudah menempuh perjalanan panjang. Pertanyaannya yang sederhana, perjalanannya yang sudah panjang ini, misalnya katakanlah usia sudah ada yang 30, 40, 50, 60 bahkan lebih. Saya kemarin menemui salah seorang guru saya, usianya ketika saya tanya itu, beliau menjawab nanti bulan Zulhijjah itu usianya 94. Ya, tapi yang bagi saya menarik itu beliau ngomong begini, tolong doakan saya biar bisa sampai 100. Coba bayangin. Beliau itu 94 masih masih ini masih logik lah gitu. Ya, saya yang di pertengahan abad gitu yang 50-an gitu itu berpikir kalau saya pengen sampai 100 itu kayaknya masih jauh gitu. Kalau beliau tinggal 6 tahun lagi gitu kan walaupun tidak tahu tapi artinya apa artinya berarti di situ ada harapan keinginan dan harapan untuk hidup dan memberikan makna tadi memberikan arti memberikan kontribusi makanya di situ itu terangkum dalam kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu yang kemudian menjadi kata kunci yang itu membedakan muslim dengan yang lain gitu ya sehingga orang itu nanti dia tidak akan kehilangan apa namanya tadi kehilangan arah dan juga pada saat yang sama arahnya itu kemudian diisi dengan kegiatan yang luar biasa. Saya kira itu ya Pak Norman mudah-mudahan ini ada eh, oh ini ada yang anu ya ada yang keluar ya karena ada petir ya. Oh tadi udah kembali lagi ya, yang siar. Dari Ibu Mona ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin pertama Ustadz berkait pernyataan Presiden Prabowo siap menampung evakuasi korban dari Palestina untuk sementara dan akan dikembalikan lagi. Itu juga mahasiswa Palestina yang mendapatkan beasiswa pendidikan di Indonesia, maka suatu saat akan kembali membangun negeri. Bolehkah kita setuju rencana tersebut dengan mengacu bahwa saat ini urgent dan yang kita ambil adalah pernyataan Zohir Presiden tidak perlu praduga lain di luar pernyataan itu. Begini, kalau kita bicara tentang aspek tadi saya katakan menolong, begitu ya, tidak ada ya yang salah sebenarnya dengan pernyataan itu, gitu ya. Ya kan membantu orang, ya kan. Di sana lagi keadaan begitu terus kemudian membantu. Tetapi Bu Mona dan eh, Bapak Ibu sekalian, itu tidak cukup hanya kemudian kita analisis sampai di situ gitu loh ya membantu baik tetapi pertanyaannya implikasinya apa gitu ya implikasinya kalau 1.000 orang 2.000 orang kan itu tahap pertama tuh 1.000 itu katanya maka kita bisa membayangkan di sana itu tidak akan ada apa namanya orang-orang yang ada sebagai bukti bahwa mereka tetap ada di sana artinya gini kalau orang terakhir nanti dievakuasi juga dan jangan lupa tidak hanya di Indonesia begitu ya tetapi di berbagai tempat maka dampak politisnya itu yang kemudian harus kemudian kita hitung gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak hidup di ruang kosong. Itu poinnya di sana. Sehingga saya tidak apa namanya mempersoalkan tentang kalau itu baik, ya baik tidak ada masalah gitu kan dari sisi perbuatan baik. Tapi jangan lupa ketika perbuatan itu ada di dalam sebuah kerangka politik yang tidak apa tentu saja tidak netral begitu ya. Artinya ada kepentingan-kepentingan yang ada di situ, maka kita ingatkan jangan sampai kemudian justru itulah malah kemudian membuat keadaan di sana itu semakin apa namanya kritis gitu. Sekarang kan pertanyaan gini, penduduk Gaza yang 2,4 ya, kan gini statistiknya. Terakhir yang saya bisa update, mungkin Bapak Ibu punya data yang lain, jumlah penduduk Gaza itu kurang lebih total 2,4 juta gitu ya. Kemudian yang sudah syuhada yang wafat itu kurang lebih sekitar plus dengan yang serangan yang terakhir ini lebih dari 1.000 itu total 50.000 lebih. Yang luka-luka itu mungkin saya kira di angka ratusan ribu lah begitu kira-kira dan ya masalah tadi infrastruktur dan segala macam yang ada di situ. Pertanyaannya adalah ya mana yang kemudian kita akan dahulukan gitu ya. Kalau kita bicara urgent mereka harus diinikan. Ya, bantuan itu berarti harusnya kemudian dikhususkan ya pada para pengungsi itu secara apa namanya tadi komprehensif. Misalnya Mesir itu sebenarnya kan tinggal membuka aja ya pintu pintu Rafahnya tadi itu. Kalau kita bicara dari sisi korban dulu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu kita bicara dari aspek bukan sekedar korban, tetapi pada pelakunya. Pelaku itu tetap mau diapakan, gitu ya. Sehingga kita nanti ya tidak akan kemudian juga kehilangan fokus, gitu ya. Karena apa? Fokus kita itu adalah mengusir daripada penjajah tadi itu,
gitu ya, bukan mengevakuasi tadi itu. Tetapi jangan lupa mengevakuasi itu adalah sebuah perbuatan yang bagian dari tolong menolong, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa itu terpisah dari yang lain. Tapi masalahnya kan evakuasi itu kan juga menyangkut yang lain. Pertanyaannya, kenapa kemudian ketika evakuasi Palestina itu dilakukan, yang Rohingya itu kemudian ya yang meminta bantuan yang sama dan mereka Muslim, itu kita tidak berikan perlakuan yang sama. Kita tidak maksudnya berikan ruang yang apa namanya yang sama untuk diurus sampai mereka kemudian siap untuk kembali lagi pada suatu saat. Nah, inilah yang saya maksud tidak ada di ruang kosong tadi itu. Nah, makanya dari situ skala prioritasnya adalah ya tetap secara politik itu adalah bagaimana kita meletakkan setiap solusi sama seperti solusi tadi yang saya katakan ketika kemudian yang harus menjadi skala utamanya itu adalah mengusir penjajah tadi itu, maka penjajah inilah yang kemudian harus ditekan opininya dan segala macam, termasuk juga kemudian dari aspek ekonomi dan macam-macam tadi itu, agar kemudian dia keluar dari persoalan tersebut, gitu loh. Apakah itu evakuasi nanti akan dilakukan atau misalnya kalau mahasiswa kan jumlahnya lebih sedikit, begitu ya, karena tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau evakuasi itu 1.000 dan itu tahap pertama, nanti 2.000 dan seterusnya. Sementara kita harus jujur apa namanya menghadapi kondisi bahwa di negeri kita juga tidak sedang baik-baik saja, gitu ya. Makanya dalam dalam konteks ini saya ingin ingin mengatakan skala prioritasnya aja yang harus kemudian dilakukan, yaitu apa? Bagaimana kemudian mereka tetap ada di sana, tetapi bukalah pintu-pintu bantuan kemanusiaan. Kalau itu dilihat dari sisi korban, gitu. Tetapi dari sisi pelaku juga jangan ditinggalkan untuk melakukan apa tekanan politik yang kemudian tadi terstatementkan di dalam konteks melakukan apa namanya jihad fisabilillah tadi itu, agar kemudian nanti kita tidak kemudian juga apa namanya istilahnya itu menangani terjebak di dalam menangani hal-hal yang mendesak, gitu ya. Kalau di dalam cara berpikir yang strategis itu ada menangani persoalan yang mendesak, ada menangani persoalan yang penting. Nah, persoalan yang penting itu adalah mengusir penjajah itu. Yang mendesak apa? Yang tadi membantu mereka korban itu. Apakah membantu yang mendesak tadi itu berhenti? Enggak, tetap lakukan, tidak ada masalah. Dan itu harus tetap dilakukan dari dulu sampai sekarang. Begitu ya. Tetapi jangan lupa yang penting gitu ya, ya itu tetap harus kemudian dijadikan. Jadi jangan semua orang sekarang ini banyak orang itu terjebak di dalam eh, menangani hal-hal yang mendesak terus gitu ya. Tetapi malah tidak melakukan hal yang penting. Begitu. Ya contoh sekarang yang kita kita lakukan apa namanya eh, apa dalam banyak kesempatan begitu ya. Ada sebagian teman-teman kita yang terus bicara tentang masalah ijazah palsu gitu ya. Ya secara skala prioritas sebenarnya masalah ijazah palsu itu sebenarnya merupakan sebuah apa namanya agenda yang juga memiliki tadi apa nilai politis begitu kan yang ada di situ. Tapi menurut saya ya skala yang lebih penting lagi itu adalah mengkoreksi semua kebijakan-kebijakan yang buruk sebelumnya. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan langsung gitu ya. Karena kalau kemudian kita bicara tentang kebijakan, maka kebijakan itu masih 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 ada hari ini begitu ya. Kalau kalau berbicara tentang ijazah itu sifatnya lebih personal ya kepada orang begitu ya. Bahwa itu dilakukan mungkin sebagian teman-teman kita akan mengatakan ya silakan aja dilakukan tidak ada masalah, tapi jangan lupa kebijakan-kebijakan yang dilakukan misalnya seperti kasus IKN, kasus kereta cepat misalnya itu kan eh, benar-benar membebani masyarakat. Ini sekedar untuk updating data ya, Bapak Ibu sekalian. Kereta cepat itu WUS itu dulu dibangun ya dengan dana yang awalnya itu sekitar 80 triliun, terus kemudian up ya. Sekarang itu apa namanya? Apa istilahnya apa menggelembung lah begitu ya sampai hampir 120 ya 120 100 saya kira sekitaran 100 belasan sampai 120 triliun ya dan itu dana hutang gitu. Data terakhir yang apa diupdate oleh seorang pengamat ekonomi kemarin eh, apa eh, capaian 1 tahun ya penumpang bus ya itu sekitar 6 juta itu kalau
untuk membayar bunganya saja itu tidak cukup. Coba bayangkan, itu 6 juta 1 tahun gitu ya, setahun kemarin gitu ya. Itu untuk apa membayar bunga hutang tadi. Kan hutangnya tadi ada gelondongannya, ada hutangnya. Maaf, ada bunganya tadi sebagaimana hutang pemerintah kita itu kan ada pokok, ada bunganya itu membayar bunganya saja itu tidak cukup. Coba bayangkan, kira-kira akan selesai nggak kasus kereta cepat yang mohon maaf saya dari sejak sebelum itu saya apa kritisi terus gitu ya yang ada di situ tapi baru kejadian sekarang kan ya walaupun orang wah enak ini ke Bandung ke Jakarta hanya 40 menit segala macam persoalannya bukan itu tapi bagaimana tuh menyelesaikan utang tadi karena kita tidak mempersoalkan tentang masalah infrastrukturnya ya yang kita persoalkan bagaimana infrastruktur itu tidak kemudian di apa namanya biayai dengan hutang apalagi hutang itu kemudian memberatkan masyarakat belum lagi kita bicara pajak dan seterusnya. Itu kira-kira Bu Mona ya. Saya nggak tahu ini mohon maaf kalau salah ini ya, Bu atau Teh ya kalau kalau ini bisa ini. Pak Norman, Pak Norman hmm, Ya, ini pertanyaan terakhir ya. lanjutan. Iya. Pertanyaan terakhir ya Pak Norman ya. Ah, Waktunya mudah-mudahan nanti kita sambung ya. Insya Allah nanti pertemuan kita kan belum selesai nih untuk kitab ini nanti kita bisa sambung. Mengapa dengan tahapan dakwah yang dijelaskan tadi pertolongan Allah juga belum datang di Palestina? Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan umat dalam mengemban ideologi Islam? Masyarakat Palestina bisa lebih cepat masuk surga ya syahid daripada penduduk negeri lain. Apakah tidak lebih baik tetap di sana dan berjuang sendiri daripada mengajak menegakkan khilafah yang sulit terwujud? Ini pertanyaan luar biasa ini Pak Norman. Satu ya, mengapa dengan tahapan itu pertolongan Allah belum datang ya di Palestina? Ingat, pertolongan Allah itu adalah hak Allah ya. Wilayahnya itu adalah ya wilayah yang tidak kita kuasai. Begitu. Tugas kita adalah membantu mereka dengan skala prioritas. Satu, kalau untuk korban tadi, silakan itu dilakukan. Tetapi juga jangan lupa ya untuk pelaku itu kemudian kita dorong agar kemudian terjadi apa yang disebut tadi ya penghapusan penjajahan tadi itu. Itu saya kira poin utamanya Pak Numa. Jadi jangan jangan terjebak dengan perasaan begini kok nggak datang-datang gitu. Itu nanti sama dengan pernyataan begini. Kalau begitu Allah di mana gitu. Itu hati-hati di situ ya. Karena apa? Hak Allah mau nolong atau tidak itu urusan Allah. Nggak usah kita resah gitu kan. Yang kita resah itu kita melakukan apa gitu sampai hari ini gitu ya. Kalau kita misalnya tidak menyerukan tentang persoalan Palestina ini akar masalahnya begini, solusinya mesti begini, nah itu kita mesti resah. Kalau kita hanya diam saja atau malah kemudian kita apa apa tidak melakukan apapun gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan umat dalam mengemban ideologi Islam? Saya garis bawah ya kata kegagalan itu ya sebenarnya tidak terjadi gitu ya. Gagal dalam arti kalau mengemban ideologi Islam in proses ideologi Islam itu sudah kembali ke umat gitu ya. Jadi dulu kan tadi dengan proses sekularisasi sejak tahun 1924 itu, maka terjadi kemudian tadi berbagai kerusakan kan. Nah, kerusakan itulah yang melahirkan kesadaran. Nah, kesadaran itu sekarang sedang tumbuh gitu. Jadi saya ingin katakan bukan gagal dalam mengemban ideologi Islam, tetapi bagaimana kemudian menjadikan gitu ya mayoritas ya atau sekelompok strategis gitu ya itu akan bisa menjadikan ideologi Islam itu diterapkan itu poinnya karena tidak semua orang harus 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 paham gitu ya tentang ideologi Islam itu secara totalitas. Kenapa? Karena faktanya masyarakat itu berbeda-beda gitu. Makanya kita bisa memahami kenapa di Madinah itu tetap saja kemudian orang itu beragam gitu ya. Saya sering katakan fakta masyarakat dimanapun itu pasti tidak ada yang eh, istilahnya semuanya seragam. Semuanya pasti akan berbeda-beda. Makanya disitulah pentingnya kemudian kita meyakinkan orang bahwa walaupun berbeda, tapi Islam itu bisa untuk menjadi apa? Pengatur keberagaman atau kemajemukan tadi itu. Jadi saya tidak sepakat kalau kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan? Sebenarnya tidak gagal, justru umat para ulama itu sekarang in proses sedang tumbuh, gitu ya. Bahwa ada yang kemudian misalnya mereka belum mengarahkan umat ini pada ideologi, itu tidak bisa dikatakan gagal kalau menurut saya. Itulah proses dakwah tadi itu untuk meyakinkan umat termasuk para tokoh-tokoh atau sebagian tokoh-tokoh yang kemudian nanti mereka masih apa namanya, nyerukan tidak kepada ideologi tapi kepada apa yang disebut dengan pragmatisme tadi itu. Nah, masyarakat Palestina eh,
lebih cepat masuk surga syahid, ya gitu ya daripada yang lain. Apa tidak lebih baik mereka tadi tetap di sana dan berjuang? Ya itu berarti kita tidak solider kan gitu, gitu kan? Ya kita solider kan mereka minta tolong ke kita, gitu. Masa kita tidak tolong? Pertanyaannya kan harusnya dibalik begitu. Nah, menolongnya pakai apa pertanyaannya? Ya tentu saja mestinya pakai tadi kalau kepada mereka ya kepada bantuan-bantuan tadi itu. Tapi kan faktanya mereka masih dijajah. Itulah yang harus kita bantu dengan jihad kepada para penguasa-penguasa Muslim dan itu akan efektif karena di backing sama Amerika tidak cukup dengan jihad tapi harus kemudian dipersiapkan agar umat ini sesegera mungkin memiliki kekuatan yang disebut dengan kepemimpinan global tadi itu atau khilafah tadi. Itu di situ relevansinya. Jadi jangan jangan keliru di dalam memahami. Nah, mereka minta tolong kita, masa kemudian kita nggak tolong, malah kemudian kita biarkan mereka berjuang sendiri itu berarti kita zolim, gitu ya. Makanya saya sering katakan selipkan di dalam doa-doa kita. Kalau kita punya kelebihan rezeki kita nggak bisa sampaikan. Kalau kita punya kemudian keilmuan, dorong opini agar kemudian para penguasa itu tidak apa berhenti hanya kemudian pada bantuan tapi mengerahkan militer mereka. Begitu ya. Ini penting ya kata-kata kita itu jangan kecil hati, jangan putus asa bahwa kalimat kita itu nggak didengar, ya biarin aja kita terus bicara gitu. Jadi jangan jangan sampai kita merasa apa omongan kita itu ah omongan saya nggak didengar, udah diem aja. Itu berarti kita yang salah gitu. Lebih baik kita ngomong terus gitu ya. Karena apa? Jangan sampai terjebak kepada framing ngomong aja loh gitu. Loh, memang bisanya kita ngomong. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa ngomong, kita nggak ngomong, dosa nggak? Kalau menurut saya dosa. Kenapa? Karena berarti kita kemudian tidak menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, kecuali kita bisu. Kalau kita bisu, kita masih bisa nulis. Itu coba, nggak berhenti itu kewajiban. Jadi man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kita bisa dengan kekuasaan, misalnya kita penguasa, zolim itu kalau dia penguasa tidak mencegah kemunkaran baik rakyatnya maupun rakyat Muslim yang lainnya tadi seperti Palestina tidak mengirim itu zolim penguasanya. Kalau kita punya lisan, kita masih bisa ngomong, gitu ya, ngomonglah yang benar, gitu loh. Jadi jangan tertekan ya dengan omongan gitu. Alah kamu bisa ngomong doa, cuman bisa ngomong, lah cuman bisa ngomong, ya ngomong. Kalau Anda bisa membantu dengan apa harta, bantu dengan harta. Kan begitu. Ini sudah tidak membantu harta, sudah tidak membantu ngomong, gitu, tidak membantu kekuasaan, tapi kemudian mencela terus gitu. Coba sekarang di mana titik-titik ininya? Artinya apa? Disinilah butuh kebersamaan kita. Bahwa Palestina itu adalah kita. Palestina itu adalah saudara kita, bagian dari kalau mereka disakiti masa sih kita kemudian istilahnya tidak peka gitu ya yang ada di situ. Nah, bantuannya bisa kemudian berbeda-beda sesuai kemampuan, tapi ingat skala prioritasnya tadi itu ada yang strategik, ada yang kemudian sifatnya kemudian apa namanya istilahnya mendesak. Kalau yang mendesak makanan, logistik harus terus itu jangan berhenti juga. Nah, itulah makanya kita harus mendesak sisi misalnya gitu ya. Saya dapat informasi kemarin dari teman-teman yang di Mesir misalnya itu, sisi itu justru malah memanfaatkan emosi masyarakat hanya untuk kepentingan dia, gitu loh. Tidak malah membuka Rafah, pintu gerbang yang harusnya bisa kemudian untuk membantu mereka atau menampung sementara mereka, gitu loh. Ini yang apa disebut oleh Sekjen konferensi umat apa konferensi ulama dunia itu sebagai pengkhianatan dari para penguasa Arab, begitu loh. Ya kurang apa gitu, gitu kan. Ya, Arab Saudi itu bisa menampung jutaan jamaah kan. Masa kemudian menampung apa namanya saudara-saudara mereka yang dari sisi apa dekat itu tidak bisa. Kan ini hanya masalah kemauan politik. Nah, karena ada kemauan politik itulah pentingnya kemudian kita mendorong kemauan politik itu berubah. Begitu kira-kira. Ya. Terakhir dari Bu siapa Ina nih ya, Palestina merdeka bila umat bersatu dalam khilafah, masa kita kalah dengan pausnya Katolik. Ya, pada titik tertentu sebenarnya ya apa namanya? Kita bisa melihat kasusnya itu ya. Mereka yang kafir aja punya pemimpin gitu, walaupun secara spiritual gitu ya. Karena pausnya pun sebenarnya juga tidak bisa ngapa-ngapain itu, Bu. Yang kita inginkan sebenarnya apa namanya? Apa khalifah gitu ya, bukan paus gitu ya. Ya bahwa kemudian memang secara perbandingan mungkin kita bisa gunakan tetapi juga harus hati-hati karena apa? Karena paus itu sebenarnya juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya karena dia tidak punya kekuasaan politik yang sifatnya global tadi itu. Dia hanya punya kekuasaan yang sifatnya spiritual saja. Nah, yang kita butuhkan sekali lagi dalam konteks Palestina ini
Dan dalam konteks tema kita ya ini sebagai closing aja ya Kang Azhar ya, mungkin sebagai ini untuk malam hari ini, bahwa penyeru perubahan yang sifatnya ideologis atau mabda'i itu ya, dalam contoh kasus yang terkait dengan Palestina, maka kemudian kita harus apa namanya fokuskan agar penyelesaian masalah Palestina itu benar-benar ya sesuai dengan syariat Islam, yaitu apa, dengan jihad dan khilafah tadi itu, gitu ya. Tetapi ya jangan terjebak ya dengan penyeru-penyeru yang sifatnya pragmatis yang kemudian nanti justru malah tadi seperti dalam banyak kasus tadi saya sebutkan misalnya Mesir ya, itu malah muftinya ya apa Dewan Fatwa ya itu malah mengatakan jihad itu jangan dilakukan gitu. Dia mengakui jihad itu adalah ajaran Islam, tapi dia justru menolak apa yang disampaikan oleh para eh, apa ulama dunia yang lainnya tadi itu. Kenapa? Karena mufti tadi itu ada dalam tekanan sisi itu, karena dalam konteks nasionalisme dan politik apa namanya dalam negeri mereka gitu. Kenapa? Karena Mesir harusnya yang mengirimkan tentara kan, yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya Mesir kalau yang paling dekat gitu kan. Yordania itu yang paling dekat begitu ya. Libanon itu juga paling dekat gitu kan. Arab Saudi itu juga tidak terlalu jauh gitu kan yang ada di situ. Oke, saya kira itu sehingga kitab ini saya eh, sarankan dibaca ulang walaupun tidak mesti detail poin-poinnya. Pekan terakhir nanti pertemuan berikutnya Kang Azhar nanti mohon dijadwalkan kita akan bahas 16 bab. Tapi nanti secara ringkas saja poin-poin itu sebelum nanti kita berpindah insya Allah pada kitab yang lain. Tetapi jangan lupa kita tidak dalam posisi hanya sekedar untuk taklim ya, tetapi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari gunakan sesedikit apapun informasi dan pemahaman yang kita miliki setelah kajian ini, ya baik kitab yang pertama ya, maksudnya yang dari saya ya dengan saya, yang para ustadz yang lain kan ada kitab-kitab yang lain, kemudian kitab yang kedua ini, mari kita jadikan ini sebagai mafhum untuk kemudian kita semakin eh, apa semangat di dalam melakukan dakwah sesuai kemampuan kita dan dalam rangka atau dalam kerangka berjamaah. Jadi tidak hanya sekedar kita sendirian di dalam dakwah atau kita merasa kesulitan padahal Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita. Tinggal kita identifikasi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan skala yang strategis ya eh, apa sampai kemudian yang paling mendesak gitu kira-kira. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Mohon doanya dari semuanya dan kita semua diberikan keberkahan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kang Azhar.